Salam hormatku, Tuhan memberkati buat sahabat sejawat senior Bapak Dr. Togar Situmorang. Perseteruan ini sebenarnya kan sudah ada bab 5 dan kesimpulan, diakhiri oleh perdamaian, tetapi ada salah satu pihak yang mengingkari, maka perdamaian itu belum bisa terwujud sampai hari ini. Nah, konsep skema perdamaian itu sebenarnya sudah diprakarsai oleh Mbak Disna dari Equality Law Firm atau Setara Institute, tetapi itu tidak berjalan baik, sehingga terjadi perseteruan yang sangat panjang, di mana klien saya, Tenovi, merasa kecewa dengan berita-berita yang disampaikan dalam ruang publik oleh Bapak Heri Kuncoro. Sebenarnya saya melanjutkan somasi yang dilayangkan oleh Setara Institute atau Equality Law Firm. Melanjut ini akibat dari surat somasi pertama, rekan Dr. Situmorang, Togar Situmorang, tidak menanggapi secara komprehensif, ya. Lalu dalam waktu yang sama mensomasi kepada klien kami. Maka kami merasa dianggap perlu untuk kepentingan klien kami melayangkan somasi yang kedua, yang sebagian besar isi pokok somasi itu sama dengan somasi terdahulu. Namun ada beberapa yang kami tambahkan, misalnya kami mengejar pembuktian yang harus dilakukan oleh Bapak HK berkaitan dengan informasi yang disampaikan dalam ruang publik. Nah, dalam somasi kami menuntut bahwa apabila dokumen rekaman atau dokumen video siur itu dianggap benar, maka wajib hukumnya yang mereka memperlihatkan dalam bentuk flash disk yang dikirimkan kepada klien kami, supaya kami bisa mengakui bahwa pernyataan-pernyataan HK dalam ruang publik itu mengandung nilai kebenaran. Gitu. Ya, silakan saja menyantol-nyantolin dari suatu perbuatan yang dilakukan Tenovi dengan pasal, itu boleh saja. Itu yang namanya interpretasi gramatikal. Teks yang ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dikaitkan dengan satu perbuatan. Tapi menurut para ahli, ya, yang memberikan opinion dalam publik itu, saya pikir apa yang dilakukan oleh Tenovi yang menyebarkan chat itu tidak mengandung nilai unsur hukum pidana gitu. Jadi sah-sah saja sih kalau memang semangat orang ingin mendalilkan bahwa perbuatan orang lain itu salah, itu silakan saja. Publik sudah tahu sekarang ini, publik lebih memahami dan publik cerdas. Yang justru selama ini adalah Bapak HK itulah yang menyebarkan informasi dalam ruang publik yang menyatakan bahwa ada video siur Tenovi. HK menyatakan bahwa sudah melihat semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini kan menjadi multitafsir gitu ya. Yang melihat dari ujung kaki dan ujung rambut itu artinya kan body gitu loh. Lalu menjadi pertanyaan baru, di mana beliau melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki? Ujung kaki artinya sampai ke telapak gitu loh. Apakah mengangkat kaki lalu melihat itu? Nah, inilah pernyataan-pernyataan ini kan menjadi multitafsir yang berdampak gitu ya, berdampak kepada citra nama baik klien kami. Saya tidak bisa menyampaikan pasal dalam kesempatan ini. Bahkan prinsip saya di dalam surat somasi pun saya tidak perlu menjelaskan tentang pasalnya. Tetapi yang lebih penting saya menjelaskan tentang kronologis, fakta-fakta hukum yang ada di dalam ruang publik. Lalu dikajikan fakta-fakta hukum itu dikaitkan dengan pasal apa yang tepat yang akan menjerat yang bersangkutan. Tapi itu nanti, itu bab 5 dan kesimpulan.
Sekarang ini kita masih bermain dalam bab 1 dan bab 4. Jadi kalau kita melihat dalam posisi sekarang, kalau video itu benar, maka pertanyaannya mendasar, siapa yang merekam? Lalu untuk apa merekam? Lalu rekaman itu didahului oleh persetujuan korban. Nah, ini menjadi masalah hukum juga yang bisa kita mengklasifikasikan sebagai perbuatan hukum pidana. Itu jika ada. Kalau jika tidak ada, semacam tanda kutip mengarang, maka dampak hukumnya itu adalah pencemaran nama baik pada klien kami yang merusakkan citra dan harkat martabat sebagai seorang wanita. Apalagi Tenovi ini memiliki keluarga besar, memiliki teman-teman bisnis, memiliki yayasan, memiliki anak-anak. Ini kan tentu ada dampak hukumnya bagi seorang yang menyebarkan berita bohong. Nah, kasus ini kan bersama dengan kasus Ari Noal itu ya. Kalau kita bisa melakukan persamaannya begini. Ari Noal itu kan merekam lalu menyebarkan. Maka Ari Noal yang diminta pertanggungjawaban hukum. Nah, sama hal ini, siapa yang merekam lalu menyebarkan itu akan berdampak kepada orang itu sendiri, berkaitan dengan undang-undang ITE seperti itu. Rugi nama baik lah, karena selama ini kami mengirimkan somasi, kami tidak menuntutkan membayar kerugian material gitu ya, tetapi untuk merehabilitasi nama baik yang sudah tercemar itu butuh ada satu pernyataan yang disampaikan kepada media yang bersifat meminta maaf. Ya, tidak apa-apa juga, karena memang kami juga sendiri kok tidak menggubris somasi dari Dr. Togar Situmorang. Kan rekan sejawat Dr. Togar Situmorang kan juga somasi Tenovi. Somasi itu dilayangkan bersamaan ketika mereka menerima somasi. Ya, kalau mereka tidak menggubris nggak apa-apa. Kalau mereka sinis terhadap somasi kami dari hulu, tidak apa-apa. Kan gitu. Karena di dalam surat somasi kami mencantum satu poin begini. Apabila dalam batas waktu tertentu somasi kami ini diindahkan atau diabaikan dengan tidak tanggapan secara konkret, maka kami lakukan upaya hukum. Dan itu pilihan terakhir. Dan apabila pihak yang disomasi itu masih mengedepan penyelesaian secara kekeluargaan, kami memberikan ruang mediasi. Bukan secara subjektif, mereka meminta kepada Novi meminta maaf secara langsung. Kan begitu. Bagaimana dalam persoalan ini belum menemukan siapa yang salah siapa yang benar, lalu disuruh orang minta maaf, sampai langit ini runtuh pun tidak mungkin terjadi. Novi tetap tegas bahwa saya tidak pernah akan menyampaikan permintaan maaf terhadap sesuatu hal yang saya tidak melakukan. Secara pidana, legal action itu bagian dari jalan akhir itu. Karena kita memaknai hukum itu kan sebagai alat ketertiban. Kalau seandainya memang ini tidak bisa ditertibkan, ya, tidak bisa ada perdamaian, ya, bukan bermaksud mengancam ya. Ini idealnya. Ketika jalan akhir perdamaian tidak tercapai secara baik, maka laporan secara pidana itu harus dilakukan. Laporan kami itu adalah pencemaran nama baik supaya memancing mereka keluarkan buktinya itu. Kan begitu. Justru mereka yang membuktikan. Kami hanya melaporkan peristiwa hukum ini. Ada penyampaian di dalam ruang publik secara masif dari beberapa bulan terakhir ini. Laporan kami hanya terbatas itu. Nanti orang terlapor itu harus memberikan bahwa saya menyampaikan dalam ruang publik itu karena ada dasarnya. Nah itu. Setelah ada dasar, ada hukum, ada persoalan lagi. Karena apa Anda rekam, karena apa Anda mengekspos, itu nanti akan dikembangkan dalam ruang penyidikan. Itu sudah domain polisi lah. Ya, begini ya, publik itu sudah cerdas itu loh. Publik itu rekam jejak digital, di mana
pernyataan ini muncul itu dari HK yang membuat tercengang ruang publik itu, karena selama ini publik konsentrasi fokus terhadap kasus Benasi. Tiba-tiba muncul HK. Ini kan semacam apa ya, hal baru gitu loh. Maka publik mencermati ternyata Bapak HK yang memulai, bukan Tenovi. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan, menjadi dasar publik mendukung Tenovi. Begini, takut bukan berarti dia tidak takut berarti bukan dia melakukan satu kesalahan, tidak. Yang beliau rasakan sekarang ini adalah, kok kenapa sih setiap waktu hampir ada masalah baru, mulai dari Erdello menyerang secara pribadinya narkoboy, ditambah Alvin Lim tentang profesinya, maaf tanda kutip P, lalu Alvin Lim almarhum muncul HK. Nah, hal-hal ini yang membuat dirinya merasa terganggu ya. Bahkan bertanya kapan habisnya Pak. Ya kita sih maunya habis, tapi kalau lawannya mau menyerang terus Tenovi ya gimana? Tidak ada pilihan lain kecuali menghadapi gitu. Jadi sedih ya kalau kita mendengar keluh kesah beliau, bahwa apa yang beliau rasakan itu sangat luar biasa. Maka terkadang kala kalau beliau tanyakan tentang hal hukum, saya tidak perlu menjelaskan hal hukum, lebih pada mengobati psikologisnya. Udah sabar saja, lalu tenang-tenang saja, semua persoalan badai pasti berlalu begitu. Tetapi kalau memang seandainya Tenovi tidak bisa mengendalikan diri, maka dampak itu akan mengganggu secara fisik ya, sakit. Nah kalau Tenovi sakit, kesian. Ada beberapa anak yang diasuh, lalu ada beberapa ODGJ yang dia rawat saat ini, menjadi semuanya terganggu. Jadi ingat, saya harus sampaikan bahwa yayasan itu dihidupkan oleh pendapat atau penghasilan dari Tenovi, gitu. Pendapat penghasilan dia itu yang dia salurkan kepada yayasan untuk menghidupkan yayasan, bukan yayasan menghidupkan Tenovi. Di luar sana menyatakan bahwa dari mana sumber kekayaan Tenovi, itu berlebihan. Karena semua orang boleh kaya, boleh punya, boleh memiliki harta, boleh saja. Yang paling penting dia tidak merampok atau tidak merampas uang negara. Kalau pertanyaan itu tanya sama pejabat-pejabat negara nih, gaji 8 juta 1 bulan bisa punya Mercy, punya mobil mewah, punya rumah mewah, bahkan punya istri banyak. Itu harus dipertanyakan, bukan ditanyakan kepada Tenovi. Orang swasta, pengusaha swasta itu tidak perlu dipertanyakan, karena mereka layak untuk memperoleh materi, memperoleh kekayaan, boleh saja. Yang perlu ditanya tuh pejabat negara itu, hedonisme, materialisme, individualisme, itu terkandung semua berada dalam ruang pejabat, para elit politik, bukan Tenovi. Maka menurut saya pihak lain yang menyinggung hal-hal pribadi itu sebenarnya ya merendahkan martabat mereka sendiri itu. Tenovi sudah kembali saat sekarang ini. Sebenarnya beliau juga berkeinginan untuk menyampaikan klarifikasi di media, tapi saatnya belum tepat karena beliau butuh istirahat, karena penerbangan dari Saudi Arabia ke Indonesia kan cukup lama, jadi beliau masih butuh istirahat beberapa hari. Pada sejawat senior advokat Dr. Togar Situmorang dengan kawan-kawan bahwa klarifikasi pada hari ini saya maksudkan untuk sebagai hak jawab, karena rekan sejawat Dr. Togar Situmorang setelah menerima somasi kami pertama maupun kedua telah menyampaikan melalui media. Kalau abang senior menyampaikan melalui media, kami juga memberikan hak jawab melalui media. Kalau abang senior mengirimkan surat klarifikasi melalui tertulis, kami akan menjawab secara tertulis. Dan saya juga selain menyampaikan klarifikasi di media pada hari ini, saya sudah mempersiapkan surat hak jawab yang saya akan kirimkan kepada
Bapak Heri Kunchoro. Dan saya akan berhubungan dengan Bapak Dr. Togar Situmorang apabila hal-hal yang saya minta di dalam surat ini bisa dipenuhi dengan cara baik, termasuk memberikan perubahan surat kuasa umum menjadi surat kuasa khusus. Ini kan menjadi kesalahpahaman antara semua pihak, termasuk sejawat Dr. Togar Situmorang memaknai sebagai seolah-olah pernyataan Jenderal Ricky itu bertindak untuk dan atas nama Tenovi yang ingin menyampaikan permintaan maaf. Pernyataan Jenderal Ricky itu adalah pernyataan normatif sebagai senior, sebagai orang tua yang selalu menghendaki perdamaian ketika ada perselisihan satu sama lain. Tetapi apa yang disampaikan oleh senior saya, Jenderal Ricky, itu sama sekali tidak memperoleh legitimasi atau memperoleh pendelegasian melalui surat kuasa oleh Tenovi. Maka pernyataan itu bersifat personal, bersifat pribadi yang tidak bisa dimaknai bahwa ada perbedaan pendapat antara Jenderal Ricky dengan pengacara Tenovi yang lainnya. Tidak sama sekali itu perbedaan pendapat. Dan hal lainnya perlu saya sampaikan, Pak Jenderal Ricky juga sudah menyampaikan kepada Tenovi bahwa apa yang disampaikan dalam ruang publik itu adalah hal yang bersifat pribadi, dan beliau juga sudah menyampaikan saya sebagai adindanya junior bahwa apa yang direncanakan kami untuk melakukan somasi terhadap HK dapat dilanjutkan sesuai dengan tujuan dan maksud dari prinsip dalam hal ini Novi Pratiwi. Yang diremvoi dipersoalkan oleh sejawat Dr. Togar Situmorang. Kenapa ini diremvoi? Semua ini akan ditandatangani di hadapan saya pada tanggal 26 hari Minggu. Ya, tanggal 26 hari Minggu. Jadi semula tanggal 26 Januari 2025. Namun terkonfirmasi setelah Tenovi live selama 24 jam bahwa Tenovi harus berangkat umroh lebih awal, yang semula tanggal 28 menjadi tanggal 25. Maka tanggal 25 pagi Tenovi melakukan penandatanganan surat ini sehingga diremvoi menjadi tanggal 25. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya sebagai kuasa hukum yang kedua, yang sebelumnya somasi pertama dilayangkan oleh Setara Institut, Mbak Disna dan Pak Arif, maka surat kuasa Setara harus dicabut. Maka ini pencabutan pada tanggal 25 juga. Ya, pada tanggal 25 juga. Nah, dari surat kuasa tanggal 25, maka pada tanggal 30 Januari saya melayangkan surat somasi kedua kepada Bapak Heri Kunchoro secara langsung. Kenapa saya mengirimkan surat kepada Bapak Heri Kunchoro secara langsung? Oleh karena di dalam tanggapan surat sejawat senior Dr. Togar Situmorang tidak melampirkan surat kuasa. Lalu di dalam surat kuasa yang baru dikirim di kemudian, di dalamnya surat kuasa itu bersifat umum, tidak mencantumkan secara khusus bertindak untuk atas nama Bapak Heri Kunchoro untuk melakukan, membuat, menandatangani dan menanggapi surat somasi dari kuasa hukumnya Tenovi. Dasar dari itu, maka kami menganggap keberadaan senior Dr. Situmorang tidak memiliki keabsahan sebagai kuasa hukum dari Heri Kunchoro. Lalu apabila surat kuasa itu diubah di kemudian dengan surat kuasa khusus, maka secara etika dan estetikanya kedepannya kami akan berhubungan langsung dengan sejawat Dr. Togar Situmorang. Demikian, salam hormatku, Tuhan memberkati buat sahabat sejawat senior Bapak Dr. Togar Situmorang.